Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching ya. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya yang diberikan, sudah menyempatkan untuk membantu saya. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, saya akan membantu Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya ketika coaching dan mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke, baik. Bagaimana menurut Ibu? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya merasa belum ada peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif pada coaching, Pak. Saya berharap dengan meningkatkan keterampilan ini, saya akan dapat bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Oke, saya paham dan sependapat dengan Ibu. Apa harapan Ibu dari observasi kali ini? Saya akan coba membuat pertanyaan berbobot dengan alur Tirta yang benar agar coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, bagus Ibu itu. Eh, saya akan mencoba membantu Ibu dengan melakukan observasi dan penilaian coaching. Kapan rencananya Ibu? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Ini sebentar lagi kok Pak, saya akan mulai coaching dengan Bu Ana. Kebetulan Bu Ana itu adalah teman sejawat saya dan sudah berada di tempat diskusi kita Pak. Baik kalau begitu. Kebetulan coachingnya sudah datang ya Bu ya. Dipersilakan Ibu untuk melakukan coaching. Nanti saya melakukan observasi dan penilaian secara langsung. Baik, Pak Hardi, Dipersilakan, terima kasih. dipersilakan Ibu. Assalamualaikum Bu An. Waalaikumsalam Bu Atika. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar sih baik. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik nih Bu. Loh, kenapa Bu An? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Atika. Kalau boleh ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Oh, Ibu boleh, punya waktu? boleh Bu. Silakan, silakan. Begini Bu, saya bingung gimana mulainya nih. Karena Hmm, banyak sekali yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. oh, baik. Mungkin Bu Ana bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Ya, saya bingung Bu. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan. Mereka sibuk mengobrol sendiri atau malah tertidur. Oh, begitu Bu. Lalu bagaimana Bu? Saya merasa motivasi belajar mereka menurun ketika pengajaran ya ketika materi yang saya sampaikan, Bu. Seperti itu. Jadi menurut Bu Ana, ngobrol kita sekarang nih tujuannya untuk apa Bu? Saya merasa eh, saya pastinya ingin berdiskusi dengan Ibu bagaimana caranya saya bisa membuat anak lebih memperhatikan di materi yang saya ajar, Bu. Hmm, jadi begitu Bu. Jadi di kelas Bu Ana, anak-anak mengalami penurunan motivasi gitu ya Bu ya dalam belajar ya. Iya, betul, Bu. Kira-kira apa nih yang Bu Ana inginkan di akhir obrolan kita ini? Saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar siswa lebih giat lagi belajar, mau memperhatikan materi yang saya sampaikan, kemudian belajar menjadi lebih efektif, Bu. Seperti itu. Nah, coba kalau dari level 1 sampai 10 nih, menurut Bu Ana Hmm. sendiri, Bu Ana ada di level keberapa Bu untuk memotivasi murid dalam pembelajaran agar giat lagi belajar? Saya merasa motivasinya itu masih ada di posisi 5 deh, Bu. Bu Ana ingin meningkatkan ke level berapa?
Ingin kalau menurut keinginan sempurna ya Bu, inginnya sih mencapai 100 atau 10, tapi paling tidak saya ingin mencapai nilai 8 saja Bu. Hmm, baik kalau begitu. Nah, sekarang coba menurut Bu An, selama ini apa hambatannya Ibu sehingga siswa tidak bisa konsentrasi atau termotivasi ketika pengajaran Ibu? Mungkin metode yang saya berikan pada saat pembelajaran kurang bervariasi kali ya Bu ya. Jadi sehingga anak-anak tuh merasa monoton dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi turun Hmm. mereka akhirnya mencari permainan sendiri supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan dengan tadi ngobrol dan ada yang tidur. Hmm, jadi metode pembelajarannya ya Bu ya yang kurang menarik. Kalau Betul seperti Bu. itu, menurut Bu Ana harus bagaimana? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Bu yang bisa membuat anak-anak lebih termotivasi untuk belajar dengan saya atau di materi pelajaran saya. Seperti itu. Lalu perubahan-perubahan apa saja nih yang sekiranya Bu Ana bisa tempuh dalam mengubah metode pembelajaran itu? Yang pastinya saya menyusun dulu rencana pembelajaran, Bu. Kemudian sesuaikan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya saya akan mencoba mencari metode yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, Bu. Hmm, Bagus sekali itu Bu An. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba dan bisa cocok untuk menarik minat siswa pada pelajaran Ibu? Mungkin saya akan mencoba metode pembelajaran seperti diskusi, kemudian saya masukkan permainan, saya masukkan juga bermain peran, kemudian Mm-mm. ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning, dan Mm-mm. metode demonstrasi, Bu, yang mungkin menurut saya untuk saat ini eh, membuat siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, Bu. Wah, itu sudah bagus sekali, Bu An. Kira-kira nih, Bu An, dalam metode dan model pembelajaran yang tadi Bu Ana sudah sebutkan, kegiatannya Hmm. akan seperti apa? Saya akan mencoba sarana TikTok atau sarana YouTube dan sebagainya yang saya akan ke anak-anak, kemudian bermain peran untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa juga menggunakan kelompok, Bu, yang Hmm. mudah dipetakan. Untuk tugas proyek, saya akan berusaha membuat anak membuat karya dengan berbagai model yang mereka bisa, yang mereka suka, dengan mungkin dengan konten yang sama, Bu, hanya nanti hasilnya yang berbeda. Wah, bagus-bagus. Sudah terencana sekali ya aksi Ibu ke depannya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Saya akan memetakan siswa, Bu, memetakan siswa berdasarkan dengan kemampuannya dan atau minatnya. Langkah awal saya pasti saya akan melakukan asesmen awal, Bu. Nah, dari asesmen awal itu saya akan memetakan siswa berdasarkan kemampuannya, kemudian saya akan kelompokkan secara heterogen, Bu. Wah, ya, alhamdulillah. Kira-kira nih, apa yang Ibu akan libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Bu? Yang pastinya saya akan melibatkan yang pertama pastinya, Bu, ya murid saya sendiri sih saya akan libatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian saya akan melibatkan rekan guru yang satu mapel dengan saya. Kita akan coba untuk kolaborasi dan berdiskusi untuk mencari materi-materi atau metode-metode yang bisa kita kembangkan ke siswa, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Kira-kira mau berapa lama nih target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik? Maksimal 1 bulan, Bu, maksimalnya. Tapi saya Hmm. berusaha untuk meminimalkan ya, Bu. Untuk meminimalkan saya akan coba selama 2 minggu, Bu, atau 2 pekan. Oh, baik, baik, baik. Memang harus jelas seperti itu ya, Bu, rencananya dan tenggat waktunya. Sepertinya Bu Ana sudah menemukan solusi nih agar siswanya bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ya, Bu Atika, terima kasih sudah mendengarkan kebingungan saya. Sekarang saya sudah dapat, sudah agak terbuka dan agak lega karena saya sudah
bisa menentukan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Wah, alhamdulillah kalau begitu, Bu Ana pasti bisa lah. Nanti 2 minggu lagi kita mengobrol lagi ya, Bu, untuk refleksi dan tindak lanjut dari rencana aksi Ibu ya, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah agak lega, Bu, saya. Terima kasih, Bu Atika. Sama-sama, Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Bu melakukan coachingnya? Bu Atika sudah selesai Alhamdulillah. melakukan coaching? Iya, sudah. Alhamdulillah. Luar biasa, bagus sekali. Ya. Ini Ibu, saya ingin membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang performance Ibu tadi ya berkaitan dengan coaching. Baik, Pak. Bagaimana menurut Ibu penampilan performance Ibu tadi pada waktu Ibu melakukan coaching? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik, Pak, dalam coaching itu. Apa yang membuat Ibu Atika ini merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Tadi pun saya sempat menulis beberapa kata kunci dari Bu Ana, permasalahan Bu Ana, Pak. Memang saya lihat Ibu bagus sekali dalam melakukan coaching. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya, silakan Pak. Saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya melihatnya seperti demikian dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk penggunaan model Tirta. Bagaimana pendapat Ibu tentang pernyataan saya ini? Saya senang sekali mendengarnya, Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, Bu Atika. Namun demikian, saya ingin melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan ya Bu Atika. Misalnya, saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Ibu melakukan coaching, ada pertanyaan diulang yang seharusnya sesuai dengan model Tirta. Mengikuti semua langkah-langkah dengan baik. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pernyataan saya ini? Saya mengerti, Pak. Memang tadi ada beberapa pengulangan ketika saya menanyakan metode dan model yang akan digunakan oleh Bu Ana. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, Bu Atika. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performance Ibu untuk selanjutnya? Baik, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Jadi tidak ada pengulangan pertanyaan, Pak. Wah, luar biasa, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Terakhir Ibu ya, apa yang Ibu peroleh dari supervisi akademik ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Bapak berikan selama observasi tadi. Baik, Ibu Atika. Sepertinya cukup ya diskusi kita kali ini. Nanti supervisi selanjutnya saya akan kembali menanyakan perkembangan Ibu ya mengenai perbaikan coaching yang telah Ibu lakukan. Mungkin itu Baik, saja Pak. Bu Atika ya. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya ya, Mari Pak. Bu Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.